Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Baronaya bikin stres tinggi, sampai otak Bastun error. Kasihan. Gimana kisahnya? Ya udah, langsung aja. Caki-caki. Spoiler sambil bergaya. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Baronaya bikin stres tinggi sampai otak Bastun error. Lalu Pangeran Buldon usul supaya dikirim barrel hacker. Dia ahli dalam meretas jaringan. Jika dia bisa mencuri data Choriki Mobile, lalu menulis ulang sistem penggabungan mereka, dipastikan Oranger gak bisa bergabung lagi. Rencana yang brilian. Kasisar setuju, dia amat gembira dengan ide anaknya. Maka diutus bara hacker ke pusat UA. Di sana Oranger menemukan ruangan yang berserakan dengan petugas pada kolap. Kemudian bara hacker muncul. Serangan-serangan Oranger bisa dipatahkannya. Ini semua karena data Oranger telah diretas. Sasaran utamanya adalah data Choriki Mobile. Kastaf gak khawatir, sebab untuk meretas data Choriki Mobile harus melewati 21 password. Jadi ada baiknya bara hacker secepatnya dibasmi. Pada kenyataannya, bara hacker udah mampu meretas 19 password. Kerja bagus. Segala upaya telah dicoba agar bisa mengentaskan bara hacker. Namun semua sia-sia. Yang ada Oranger tambah kedesak. Mereka belum menemukan akar permasalahannya. Kenapa semua serangan senjata Oranger gak mempan? Kastaf memberi kabar, Oranger tenang saja. Dia akan mengeluarkan satu senjata baru, yakni Choriki Roller, sekaligus ajang uji coba. Ternyata bara hacker gak bisa mengakses kecepatan Gian Roller. Akhirnya dia bisa dihancurkan. Kerja bagus. Seorang ibu begitu kesal dengan kulkas, padahal baru aja dibeli udah gak berfungsi. Sehingga memukul-mukulnya, padahal colokan kabelnya belum dikenakan. Ratu histerir amat kesal dengan tingkah manusia kayak gini, sebab mereka dianggap gak menghargai mesin. Mereka suka dengan kemajuan teknologi, namun sedikit pun gak menunjukkan perasaan apapun pada mesin. Untuk itulah Ratu Histeris akan menunjukkan pada manusia gimana mencintai mesin. Dia menurunkan bara kopi, jadi setiap yang dikopinya lalu dikatakan cintai barang-barang tersebut. Maka orang yang dongkol dengan benda yang bikin dia kesal akan berbalik jadi suka. Untuk mengatasi hal ini, Jose punya ide. Dengan cara, bila yang dikopi itu acak, maka banyak manusia akan menyukainya. Satu kesempatan, bara kopi pengen Sohei menyukai Acha, tapi dia sudah menyiapkan perangkap. Begitu tirai dibuka, yang terkopi adalah rupa Acha dilihat oleh dirinya sendiri. Maka kini bara kopi mengejar-ngejar Acha. Mau tak mau, Kocha memutus sikrut cinta yang ada pada bara kopi. Kalau sudah begini, gak ada yang perlu ditakuti lagi dengan bara kopi. Justru, Baro Soldier muncul. Oranger harus menghadapi mereka dahulu. Bara kopi juga punya senjata berbahaya, sampai Oranger terdesak. Kemudian mereka berubah, lalu diturunkan Gian Roller. Maka tamatlah riwayatnya bara kopi.
Kerja bagus. 勝力戦隊オーレンジャー12は爆発赤ちゃんを守るには赤ちゃんをな Sungguh kejadian aneh. Siapa yang gak suka dengan bayi? Imut, lucu, menggemaskan. Menurut Kaisar Bahsun, otak manusia udah terprogram mengakui bayi itu lucu dan menyenangkan. Gimana kalau diubah, bayi-bayi menjadi mengesalkan? Itulah rencana mereka. Sehingga manusia nggak lagi menganggap bayi itu sesosok yang menyenangkan. Anehnya, apa urusan Bahsun? Kok dia yang sewot? Ada-ada aja. Bara Baby dikirim untuk tugas itu. Dia mulai mengganggu setiap bayi. Pagi itu Goro diminta untuk menjaga bayi, anak tetangganya. Lalu bayi itu menangis. Anehnya, tangisan itu mengeluarkan gelombang supersonik, dapat menghancurkan gedung, dan lain-lain. Ohranger gak ngerti apa yang terjadi dengan bayi-bayi ini. Baru diketahui kemudian, ketika Bara Baby mengganggu ibu dan bayi, maka dipastikan ini ulah Baronaya. Terjadi sedikit pertarungan dengan Baro Soldier. Bara Baby mengeluarkan gelombang supersonik kembali. Ohranger gak tahan mendengarnya. Lalu dia dengan sesukanya perintahkan Baby pada nangis. Maka banyak gedung bertebangan. Perbuatan ini sangat berbahaya. Harus dicari jalan keluarnya. Bagi Kaisar Bahsun, ini kabar yang sangat menyenangkan. Kelak bila semua orang gak menginginkan bayi lagi, maka bumi akan kekurangan bayi. Dengan demikian, bumi akan hancur. Itu tujuannya. Seperti yang dikatakan Buldon. Tapi yang namanya manusia bukan mesin. Mereka berupaya agar bayi gak menangis. Lalu Bara Baby menculik Kou, ponakan Kap Goro. Goro berusaha menolongnya dengan tetap berupaya agar si baby jangan sampai menangis. Sebab bila ia menangis bisa berakibat fatal. Mereka berada di lokasi PLN. Hal ini bikin Acha bingung. Kok kau gak nangis-nangis? Usaha Goro sedikit mendapat rintangan dari para Baro Soldier. Lalu tiba-tiba Oktopus datang menyerang Goro. Kou sampai terlempar jatuh. Syukur disambut Ohred. Setelah itu, pesawat Octopus dihancurkan terlebih dahulu. Ohranger diserang pula gelombang supersonik Bara Baby. Ohranger mampu bangkit, lalu menyerang balik. Bara Baby pun meledak, kerja bagus. Kisah khayalan si anjing dewa, ternyata beneran ada. Gunung Fujiyama tampak indah dengan saljunya. Di lokasi lain, tampak segerombolan Baronaya. Mereka dipimpin bara magma, tengah melakukan aktivitas. Kemudian mereka melempar sesuatu ke dalam lubang galian, sehingga terjadi ledakan. Seorang korban menderita luka serius. Dia meminta tolong pada seekor anjing. Lalu anjing itu pun berlari mencari pertolongan. Scene pindah ke markas Ohranger. Dari kesimpulan rapat, Ohranger akan menyelidiki kejadian-kejadian aneh di sekitaran hutan Gunung Fuji. Di tengah perjalanan, Oh Ping mendapat tembakan dari Octopus. Lalu bara magma bersama Baro Soldier menyerangnya pula. Switch Gengernya terlepas. Momo sedikit mengalami keseleo. Bara magma perintahkan habisi Ohranger itu. Momo lari hingga ke dalam hutan. Dia gak bisa menghubungi teman-temannya. Di antara kejaran Baro Soldier, sekilas Momo melihat ada anjing. Setelah agak tenang, Momo melihat sepertinya anjing tadi menawarinya tempat bersembunyi. Mereka pun berhasil menyusuri jalan keluar. Tapi prajurit Baronaya dapat menemukan Momo. Tembakannya mengharuskan Momo menerjuni air terjun. Meski dengan kaki keseleo, Momo pun pingsan. Ia tersadar telah berada di rumah seorang pengrajin keramik. Dia mengatakan Momo telah ditolong anjing dewa.
気を失っていた滝壺に案内したんじゃよ。 Anjing itu yang membawanya ke air terjun. Momo juga baru teringat kalau power brace-nya gak ada di lengannya. わしはここ Di lain tempat, teman-teman Ohranger menemukan sepeda motor Momo doang. Dalam pencarian Momo, mereka menemukan jejak Baronaya. Sepertinya mereka hendak meledakkan magma yang ada di sana. Dengan demikian, Gunung Fuji akan meledak pula. Rencana yang berbahaya. Sementara itu, keberadaan Momo telah tercium bara soldier. Momo harus melawannya seorang diri, sampai teman-temannya berhasil menemukan dia. Gak disangka, anjing dewa membawakan power brace Momo. Momo amat bergirang hati, dia memang anjing penolong. Pantasan kakek itu menawarkannya anjing dewa. Dia selalu hadir setiap ada yang membutuhkan pertolongan, seperti menolong pria yang tempo hari terkena ledakan. Momo pun berhasil memberitahu keberadaannya pada teman-temannya. Pada suatu hari, cucu kakek pembuat guci melihat Baronaya tengah mempersiapkan bom guna meledakkan aliran magma. Gak sengaja dia kepleset, sehingga membangunkan Baronaya. Satu pun ketangkap. Lagi-lagi anjing dewa datang sebagai penolong. Pangeran Buldon digigit cemarinya. Rasa sakit yang dirasakannya dilaporkan pada Bunda Histerir. Kaisar Basun gak terima. Dia mengutus kembali bara magma. Habisi anjing itu. Anjing dewa gak bisa tertolong. Momo amat sedih. Dengan tekad kesedihan tertinggi, dia akan membalaskan kematian anjing dewa. Sayangnya rasa sakit di kakinya masih berasa, sehingga membuatnya lengah. Dia sudah terima nasib aja. Lalu tiba-tiba bara magma diserang. Teman-teman Ohranger datang tepat waktu. Bara magma pun dihancurkan dengan Giant Roller. Sebelum berpisah dengan kakek dan cucu pembuat guci, tiba-tiba terdengar kembali suara anjing dewa. Mereka pada senang. Dia masih selamat. Kerja bagus. 超力戦隊オーレンジャーピノキオ強力変身 Oh Green dan Oh Blue hari itu makan enak di sebuah kedai ramen. Ramennya sangat istimewa, enak banget. Oh Blue kaget ketika mengetahui yang jadi kokinya Pinocchio. Oh Ranger menaruh curiga, teknologinya sangat tinggi. Jangan-jangan ini akal-akalan Baronaya. Oh Ranger pun mengadakan penyelidikan. Di pabrik pembuatan Pinocchio ada berbagai jenis dan ragam. Oh Yellow mendapat satu boneka hewan Pinocchio. Dia amat suka dengan hewan yang pintar ini. Padahal, Aca kemudian memasang bom dalam tubuh hewan Pinocchio itu. Di markas Baronaya, mereka bergirang hati. Sebab, Oh Yellow telah masuk dalam perangkapnya. Dan robot Pinocchio bentar lagi akan menguasai manusia. Bila perlu sampai jadi Perdana Menteri. Cita-cita yang bagus. Dalam penyelidikannya, Oh Ranger tiba-tiba diserang. Setelah dibuka kedoknya, ternyata dia adalah Pinocchio jenis lain. Dia berhasil kabur. Oh Ranger mendatangi kedai ramen di mana Pinocchio bekerja. Namun pemilik toko gak terima. Pinocchio-nya dicurigai melakukan penyerangan terhadap Oh Ranger. Mereka pun diusir. 働き者でさ Oh Yellow berangkat ke markas United Air Force. Tak lupa membawa serta robot hewan Pinocchio. Ini awal malapetaka. Kastap Miura menaruh curiga, sebab alarm tanda sesuatu yang asing berbunyi. Kapten Goro melihat hewan peliharaan Juri. Ia pun mendatangi Juri. Dan ketika didengar darinya ada bunyi bom waktu, ia pun berlari keluar gedung membuangnya. Dan boneka itu pun meledak. Kini Juri baru tahu, ia telah melakukan kesalahan. Ia menyesal, teman-temannya memarahinya. Oleh sebab itu, Oh Ranger menghalangi kerja Pinocchio. Ia pun mulai menyadari pekerja pabrik pembuat robot Pinocchio. Ia berubah jadi galak. Tatsumo, anak pemilik kedai pun disandarnya. Orang tua Tatsumo bersedih, anaknya menghilang. Oh Ranger tahu, Pinocchio pasti ke pabrik. Di sana mereka disambut bara soldier. Kemudian Aca mengubah Pinocchio menjadi Baraju Pinokiller. Dari sini,
Kapten Goro yakin bahwa yang menyerang mereka kemarin adalah Pinocchio ini. Senjata yang digunakan sama persis. Pinocchio pun menyerang Ohranger. Ohranger berhasil menyelamatkan Sandera bagai orang kalap. Pinocchio menyerang Ohranger. Lalu Ohred memanggil Giant Roller. Akhirnya Pinocchio meledak. Kerja bagus. いいお待ちと調理機戦隊オーレンジャー眠れ調理剣心本領 Oh Blue terlihat menjalin pertemanan dengan Baronaya. Apa iya? お前の後に俺が守ってやる Raja Baronaya mengultimatum prajurit-prajuritnya bahwa yang layak hidup di kerjaannya hanyalah mesin-mesin elit saja. Mesin-mesin dengan emosi rendah harus dimusnahkan. Di antara tumpukan bangkai-bangkai mesin, ada satu robot tiba-tiba menyatukan tubuhnya kembali. Dia adalah mesin Jura Bara Ravager. Datang menghadap Kaisar Basun, ia meminta keadilan. Kenapa Kaisar membuangnya, juga mesin-mesin yang lain? Dari semangat puing-puing mesin inilah, ia hidup kembali. Dia akan mengalahkan Kaisar Baronaya. Bara Ravager gak bisa mengalahkan Kaisar Basun. Ia gak mau jadi sampah kembali. Ia melarikan diri ke bumi. Ada info, Baronaya menyerap energi Kentre. Yuji pun bergegas ke sana. Tujuan Bara Ravager ke pusat energi, ia hendak mengisi energi tubuhnya sebanyak-banyaknya agar bisa kembali mengalahkan Kaisar Basun. Bara Ravager mengatakan, Ohranger bukan musuhnya. Dia gak ada urusan. Musuhnya adalah Kaisar Basun. Tentu Ohranger gak percaya. Jangan-jangan ini jebakan Baronaya. Bara Ravager menghilang. Ia kemudian menyelamatkan seekor anjing teman Yuji. Dari sini, Yuji mengetahui ada robot yang punya perasaan. Dia hanya mengatakan urusannya dengan Kaisar Basun yang telah menyia-nyiakan banyak robotnya. Gak punya urusan dengan manusia ini. Dia kembali menghilang. Dalam suatu konflik dengan penjaga pusat energi, Bara Ravager terluka. Dia diserang banyak tembakan. Lalu sewaktu hendak dihabisi, Yuji datang menyelamatkannya dengan menunjukkan identitas Ohranger. Semua menaruh hormat. Bara dibawa pergi. Lalu Yuji memberikan Choriki energi miliknya. Dengannya luka Bara Ravager kembali sembuh. Dia berterima kasih telah diselamatkan. Mereka pun berteman dan janji akan membasmi Baronaya bersama-sama. Tiba-tiba mereka ditembaki di atas bukit. Acha dengan pasukan Boro akan menghabisi mereka. Baginya, pulang-pulang mesin harus dibuang jauh-jauh. Acha kesulitan untuk melancarkan misinya. Lalu dari langit menyerang mereka. Kaisar Basun turun tangan. Ia teramat sakti. Akhirnya, Bara Ravager dapat diganti pengontrol pikirannya dan balik jadi menyerang Ohranger. Oh Blue berusaha mengingatkan kembali tujuan awalnya, namun percuma. Dia tetap menyerang Ohranger. Yuji akan mengembalikan harga diri Bara Ravager sebagaimana janji awalnya. Musuhnya hanya Basun dengan menggunakan Giant Roller. Bara Ravager pun terpaksa dihancurkan. Dia bangga telah dikembalikan harga dirinya oleh teman manusianya, bukan dihancurkan oleh Basun. Asalnya dari puing-puing, dia akan kembali menjadi puing-puing. Kisah yang memilukan. Bersambung next.